kira-kira proyeksi Cihelen secara teknikal minggu depan itu apakah menarik bursa atau boring nih IHSG? Oke, langsung aja dijawab ya pertanyaannya Hmm. bahwa mengawali tahun naga kayu ini dan plus pilpres kemarin memang inflow lagi gila-gilaan ya, terutama banking dan lain-lain, semua saham-saham tiba-tiba banyak euforia, terus kemudian sekarang memasuki fase koreksi Hmm. ya. Dalam minggu ini sudah mulai terkoreksi, IHSG mulai merah-merah ya. Hmm. Dan memang betul seperti yang dikatakan tadi bahwa IHSG lagi menguji ATH-nya, menguji level resistnya 7.400 ya, dia berusaha di break. Mengenai view 1 minggu ke depan, IHSG masih memasuki masa koreksi yang ada hijau dan merahnya. Jadi dibilang boring mungkin sedikit karena ada saham-saham yang terkena dampak ya. Jadi dengan adanya merahnya IHSG di minggu ke depan nanti mungkin ada merah-merah lagi, tapi ada hijaunya juga, ada pantulan tentunya. Itu saham-saham yang mendapat kesempatan BOW silakan mulai dicicil ya. Karena sebenarnya IHSG sendiri masih relatif bullish ya, relatif bullish. Dalam arti ini adalah koreksi masih terbilang wajar. Jadi memang dalam rangka masih mencoba koreksi karena akibat retest dari ATH tadi, level yang itu belum ditembus, maka dia kembali memantul ke bawah, lalu nanti akan berusaha lagi naik ke atas, mungkin dalam beberapa, mungkin 1-2 minggu ke depan ya, gitu. Jadi hopefully nanti IHSG view-nya ke depan masih bullish, masih bisa mencapai 7.500 kah? Masih ya, jadi view secara teknikal sih IHSG masih ada possibility untuk ke arah 7.500, bahkan mungkin bisa lebih gitu. Tapi disclaimer on ya. Apalagi didukung ya dengan apa namanya prediksi bahwa di tahun ini ya Fed rate di tahun naga kayu ini, kebetulan ngomongnya naga kayu nih. Naga kayu ini Fed rate itu ada isu ya, mau dipangkas suku bunga dan lain-lain. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar lah, dan mungkin akan mundur juga keputusannya di bulan Juni dan lain-lain. Nah, jadi masih ada perlambatan-perlambatan juga. Mungkin IHSG sebenarnya IHSG kita arahnya memang ke atas ya, tapi ini sebenarnya yang lain-lain pun kita bisa lihat ya bahwa bursa-bursa Amerika, Jepang dan lain-lain itu sudah ATH semua nih. Dan IHSG yang lagi mengejar ketinggalan beberapa poin ini berusaha nge-break itu, nanti mengejar ketinggalan itu gitu. Jadi intinya view tahun ini IHSG bullish gitu ya. Oke, wah ini menarik ya teman-teman yang nonton malam hari ini. Thank you banget Cihelen untuk insight ya dan view-nya juga nih mengenai IHSG ya. Bahkan di tahun ini gitu ya, kalau misalnya dilihat secara teknikal itu cukup promising lah ya untuk bisa Cukup. 7.500 tadi ya Yes. Ci ya, bahkan dibilang begitu aja. Tapi tetap dikit in juga gitu ya. Tadi mungkin minggu depan ada sedikit koreksi ya. Ya. Koreksi ini hijau dan merah Hijau gitu ya dan teman-teman merah. ya. Jadi memang harus dilihat secara total juga gitu. Ya. Mungkin ada some days bakal hijau juga begitu kan, tapi in overall mungkin akan ada koreksi ya karena memang banyak juga ya sentimennya kali ya Cia, dari kemarin kan euforianya masih ada lah ya, mungkin ada beberapa Yes. juga nanti yang take profit dan sebagainya, jadi udah expected juga Ya, sepertinya. betul. Tapi tentunya ini akan tetap ada opportunity lah, kesempatan juga ya buat teman-teman, apalagi yang satset ya Ci ya kan, untuk trading ya kan. Jadi istilahnya menggunakan kesempatan yang ada begitu Ya. kan. Oke. Jadi tadi sorry aku mau clarify sedikit aja, mungkin ada beberapa teman-teman nih yang baru join juga nih, jadi rame juga yang nonton. Jadi untuk minggu depan itu mungkin masih koreksi ya Ci ya. Ada koreksinya masih Dua melanjutkan minggu koreksi. lagi lah ya, baru 7, mungkin kelihatannya 7.400 itu 2 minggu ya potensinya ya. Ya, potensi untuk menguji lah ya 2-3 mingguan lah ya. Tapi untuk minggu ke depan masih akan melanjutkan penurunan lagi sedikit lagi lah ya. Baru akan ada pantulan mungkin selama Senin, mungkin merah sih mungkin ya. Tapi disclaimer on. Hari ini juga memang IHSG-nya kalau dilihat udah mulai turun-turun Ya, kan ya. nggak bisa bikin higher high, jadi masih bikin penurunan lah gitu ya.
Tapi overall ya dana asing yang terus membanjiri market Hmm. saham Indonesia sih lumayan lah ya. Foreign flow terus lumayan oke, sekitar mungkin 20-an T lah ya, 20 T udah masuk lah. Jadi sektor big banks juga masih menarik ya buat di tahun 2024 gitu. Oke. Jadi kira-kira ada sentimen apa aja nih yang mungkin C. Helen juga udah tunggu-tunggu atau mungkin perhatikan yang jadi potensi untuk ngedorong atau momentum lah buat IHSG nih. Mungkin bisa jadi melanjutkan uptrendnya gitu, kurang lebih. Oke, sebenarnya IHSG ini juga butuh katalis ya. Semua juga faktor ekonomi internasional itu juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan investor asing nantinya yang akan memberikan inflow yang lumayan gede buat market Indonesia. Tentunya dengan adanya kebijakan, dengar-dengar nih isunya Fed rate kan akan nurunin tuh Ya, betul, betul. suku bunga, ya itu salah satunya. Kemudian secara ekonomi kan kita tahu sekarang tuh yang paling lumayan mencolok mata nih pertumbuhan ekonomi di Cina ya Ya. sebagai salah satu indikator perekonomian dunia nih. China sendiri udah mengalami slowing down ya dalam ekonominya dan membutuhkan stimulus. Nah itu tergantung juga kalau stimulusnya benar turun nih ke China untuk memicu produksi dan lain-lain, maka sedikit banyak itu akan terdampak juga Indonesia yang juga akan memiliki hubungan bisnis dengan China ya. Mungkin dari sektor yang paling kita tahu nih, sektor komoditi ya, tambang apa dan lain-lain kayak gitu tuh bisa terdampak juga dari kalau adanya stimulus itu. Lalu di tahun ini itu juga ada pemilu nih yang kebetulan memang itu mendukung banget buat IHSG Indonesia. Nah, karena terpilihnya paslon 2 bukan promosi ya, tapi karena terpilihnya paslon 2 ini maka suhu politik dan ekonomi di Indonesia ini lumayan terkontrol nih. Jadi sehingga investor asing ini dampaknya tidak segan atau tidak ragu untuk memberikan inflow ke market Indonesia. Otomatis kalau investor asing udah convince dananya masuk, maka sektor-sektor yang ada di dalam Indonesia ini mulai bergerak juga ya. Apalagi sektor-sektor yang terkait dengan Pilpres gitu, dengan paslon 2. Kita tahu nih sektor-sektor apa yang paling enggak terdampak dari sini. Kemarin sempet tuh kan rally PTPP tuh karena ada isu. Oh ya ini paslon 2 naik. Berarti otomatis proyek IKN di Kalimantan tuh ada potensi prospek berlanjut nih. Berarti ini adalah stimulus yang bagus buat sektor konstruksi nih ya di tahun 2024 yang disebut-sebut sebagai tahun naga kayu. Nah, itu sedikit banyak pandangan saya tentang stimulus apa yang bisa menjadi story buat IHSG di tahun 2024 ini supaya lanjut bullish gitu ya. Gitu kira-kira. Otomatis kalau Fed rate menurunkan suku bunga maka akan memberikan juga keleluasaan nih buat BI ya untuk juga mengejas suku bunga dan lain-lain. Otomatis itu akan berdampak kepada sektor-sektor yang terkait dengan perbankan, misal secara tidak langsung nih ya, kredit, properti apa, nah itu mulai jalan nih properti apa itu bagus juga ya mungkin di tahun naga kayu. Tapi itu nanti korelasinya juga akan dibahas lagi ya nanti ya. Pokoknya sektor-sektor sekilas yang terdampak dengan adanya apa yang terjadi di tahun naga kayu ini yaitu gitu kira-kira. Oke. Wah ini menarik ya. Jadi tadi Ci Helen ada mention beberapa sentimen yang memang bisa dibilang major gitu ya. Salah satu hal yang sudah berjalan dan juga ditunggu, dinanti-nantikan lah ya sama semua investor juga ya. Tadi ngobrol menjelaskan mengenai The Fed begitu kan. Jadi memang tahun ini potensinya akan diturunkan gitu kan. Walaupun kemarin diharapkannya di Q1 tapi ternyata tidak di Q1 gitu. Makanya ada higher for longer tapi tetap di tahun ini ada rencana untuk diturunkan dipangkas suku bunganya The Fed dan inilah juga yang mungkin akan jadi angin lah ya, angin segar angin gitu kan. Buat bursa kita gitu ya, apalagi juga buat perekonomian ya, dampaknya ada di bursa kita juga gitu. Tadi Ci Helen udah mention ya mengenai saham yang berhubungan dengan capres dan cawapres gitu ya Ci ya.
Tapi kalau misalnya Ciela sendiri kira-kira secara teknikal ngelihat saham-saham yang berhubungan sama capres dan cawapres itu masih ada yang menarik nggak? Sahamnya yang ada hubungannya sama Gibran itu apa, Ci? Itu PT PP ya? Ini minta bocoran Eh, kan? iya dong, Ci. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, bocorin dikit-dikit. Kalau nggak kejadian tadi komplain. Ya itu saham-saham yang berkaitan dengan, ya ini kan kita baru fresh Iya, nih, baru fresh ngomongin politik sana sini, tiap hari betul, ngomongin betul. politik ya semua dikait-kaitin dengan Gibran, Kaisang, Hmm. Gibran dan Kaisang. Otomatis saham yang very close related to Kaisang, yang which is itu saudara atau adiknya Mas Gibran, maka ikut terdongkrak. Itu udah kita ketahui ya bahwa ada saham namanya PTMP. Bukan PMNP. PMNP. Mirip ya. Itu sorry, yang kemarin tambak udang itu loh. Iya, Ya, betul, betul. ya itu otomatis kemarin ikut terdampak ya saham-sahamnya, saham-saham apa Prabowo Gibran gitu ya intinya ya. Ntar saya buka dulu ya list-listnya. Ya, ya, ya. Jadi sempat ada lonjakan lah ya, walaupun bisa dibilang Ya, ini momentum PMMP lah ya, spekulatif itu buy aja kemarin ya. sempet Iya. ya, benar. Cuman kan lonjakan ini bersifat sesaat, otomatis kita tetap harus melihat teknikal ya, Nah, untuk apa? Untuk melihat apakah ini masih good to entry kayak atau enggak gitu ya. Dan memang saat ini PMMP sedang mengalami penurunan yang cukup dalam ya aku bilangnya dari yang harga 530 kemudian ke sekarang di level 308 persihan ya. Jadi ini penurunan yang cukup dalam dan cukup bisa diperhatikan secara teknikal untuk nungguin reversal point-nya ya. Sebenarnya di level-level yang tidak lama lagi itu harusnya ada area di sekitaran angka-angka 292 sampai 300 itu bisa diperhatikan ya untuk level buy on weakness-nya saham ini. Tapi jangan melek-melek ditelan ya. Kita nunggu ada reversal candle aja baru entry. Jadi bisa diperhatikan level-level 290 sampai 300 untuk PMMP. Potensi upside-nya keberapa apabila memang berhasil ditahan di sana PMMP, maka PMMP bisa berpotensi nih. Berpotensi loh ya, bukan pasti. Berpotensi berlanjut lagi ke level 330 sampai 350 gitu. Itu ke sana dulu ya. Nggak mau ngomong terlalu bullish dulu, nanti ngomong 400 diangkat semua, nanti malah nyesek. Gitu. Kita masak-sasak aja, manfaatin momentum ya. Jadi tips-tips trading sedikit dari saya nih di tahun seperti ini. Uncertainty itu bisa datang kapan aja ya. Even kita prediksi bullish ya, di tengah-tengah kebulisan ini ada bulan-bulan, ada season-season yang akan mengalami sedikit downtrend kecil gitu ya, gampangnya koreksi kecil gitu. Misal kita memasuki masa puasa nih, nah, sektor-sektornya itu akan beda lagi di sektor-sektor yang rally di bulan Februari. Jadi teman-teman mesti aware juga dengan situasi ini bulan per bulan. Jadi jangan ditelan melek-melek ya, misalnya dibilang bagus Big Bang sepanjang 24 ya enggak gitu juga. Ada season-season di mana kita waktunya collect di mana, waktunya kita taking profit jangka pendek ya kalau nggak ngomong investasi yang memang teman-teman sifatnya trading dalam jangka waktu yang singkat ataupun medium itu bisa diperhatikan timing-timingnya gitu. Jadi entry-nya ketika merah, jualnya ketika hijau, itu teorinya gitu ya. Jadi perhatikan season itu untuk PMFP sendiri di level tadi udah saya sebutin. Nah, saham-saham lainnya Big Bang juga bisa jadi perhatiannya buat teman-teman yang memang ingin investasi atau nyimpennya dalam jangka waktu medium long. Itu saham-saham BMRI contohnya, misalnya nih salah satu aja ya. Big Bang kan banyak tuh, BBNI, BMRI dan lain-lain. BMRI sih masih bullish ya, bisa menuju ke kepala 8, mungkin sampai level 8.300, 8.500 pun masih bisa ya, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi perhatikan baik-baik bahwa ada gap down di bawah. Nah, teman-teman manfaatkan momen-momen koreksi ini untuk start collection kalau memang suka nabung gitu misalnya, tapi belum entry nih ya, kita cari level koreksinya, level weaknessnya, baru kita cicil ya sistemnya ya, pakai money manager dicicil tahap per tahap. Jadi jangan
gegabah gitu masuknya, jangan setiap kali turun satu tik beli, nggak usah ya. Jadi kita nunggu momen-momen di mana itu merupakan support dari support kecil ataupun support yang agak kuat dari saham-saham big banks, misalnya BMRI itu ada gap down di 6950 ya, 6950 ke bawah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk entry sampai 6675 gitu. Oke. Jadi kalau BMRI menarik itu di 6590 ya, Ci ya? 6950 ada gap ya. Ada Jadi gap. gap di bawah itu gap di bawah. Harga sekarang kan masih 7.000 nih. Jadi Iya. teman-teman sarannya nih kalau boleh saran level under 7.000 baru bisa collect BMRI ya gitu. Karena ada gap di bawah di level 6.950 yang mungkin akan ditutup gitu ya. Bisa jadi di minggu depan. Nah, teman-teman bisa perhatikan level koleksi under 6950 sampai level 6675 lah kira-kira ya. Mungkin bisa dicicil beberapa titik gitu. Wih, ini ada yang mau all in BMRI 500 juta, sikat. Jangan lupa kode referralnya Mami 2, sama MY2. Nah, itu dia. Kalau referral jangan ketinggalan ya, teman-teman ya. Jangan HK dulu, buka rekening dulu. Yang all in nih kayaknya belum punya akun nih ya. Jadi buka akun dulu. Nanti kasih tahu lah tipsnya ngambilnya di mana biar pas ya. Oh iya, saham-saham Pak PP nggak ketinggalan, selalu meramaikan bursa ya. Saham-saham Pak PP ini masih menarik ya di tahun 2024 apabila nanti isunya kalau memang benar saham-saham Pak PP ini mau IPO saham apa nih teman-teman, perhatiin ya saham itu mungkin bisa diperhatikan, dipertimbangkan untuk beli kalau memang prospektusnya dirasa teman-teman bagus, karena itu cukup menarik ya. Somehow nama Pak PP ini memang menarik duit gitu di tahun 2024 kayaknya ya. Bahkan di 2023 awal juga 2023 sudah bawa duit. iya, apalagi yang akhir. Duh, Iya. angpaunya udah luber-luber tuh dari Pak PP ya. Tinggal kita perhatikan aja level-level entry-nya. Tapi so far sih masih oke lah buat di trading kayaknya sih. Oke. Thank you Ci Helen. Tadi kita ngomonginnya, tadi pertanyaannya bukan saham rekomendasi deh, tapi langsung dikasih ada beberapa saham menarik. Jadi thank you banget nih sama Ci Helen ya. Tapi tetap teman-teman ya, disclaimer ya, kalian harus melakukan analisa lanjutan, semuanya balik kepada keputusan kalian juga ya. Oke, tadi aku mau nanya. Oh ya, jadi gini, Ci Helen tadi ada mention mengenai reversal gitu ya. Tadi sahamnya si PMMP gitu ya, masih downtrend, belum ada reversal. Mungkin di sini kan ada beberapa teman-teman yang nonton juga masih belajar nih Ci, gitu kan. Reversal itu kalau dari seorang Ci Helen itu melihatnya dari apa? Baru bisa dibilang ada reversal atau mungkin konfirmasi pembalikan nih. Mungkin boleh di-share dikit nggak tipis-tipis nih buat teman-teman yang baru belajar. Sangat dong. Bentar ya, saya coba cariin apa nih yang ada reversal pattern ya. Coba ya. Sambil nunggu Ci Helen, teman-teman di sini aku mau ingetin ya, ini kan udah mulai banyak yang bertanya. Ini nggak apa-apa, nanya-nanya aja dulu ya, saham-saham yang mungkin ditanyakan nanti dibantu sama Ci Helen secara teknikal ya, dilihat apakah menarik. Itu dong. Mungkin tidak ya, nanti di komennya di type aja, nanti kita akan pilihin ya teman-teman. Aku mau obrolan kita malam hari ini interaktif ya, seringan mungkin, sesantai mungkin, tapi tetap ada edukasinya ya. Oke, silakan Ci. Oke, udah kelihatan nih ya buat teman-teman yang mungkin ingin tahu nih gimana. Ini salah satu saham hype nih yang kita tradingkan di live trade grup Satset Cuan ini, ada live trade-nya ya, hampir selama saya bisa saya ngelihat live trade tiap hari, hanya khusus member grup Satset. Nah, ini yang dinamakan dengan yang saya sebut reversal tuh kayak gini nih. Nah, ini ya. Saya suka banget nih kalau udah yang kayak begini-begini nih ya. Jadi nggak usah takut ya sama saham downtrend, asal kita berhati-hati dalam manage risk dan ini menganalisa. Dari level ini kita bisa perhatikan yang saya kotakin ini. Ini ada satu candle gede nih ya, dengan tekanan jual yang sangat tinggi. Lalu hari berikutnya dia nggak bikin lower low.
ya, lower low. Low itu di sini ya, low. Yang saya sebut low itu ini, yang paling bawah ini ya. Ini low, ini dia naik, nggak bikin lower low, dan dia nggak bikin lower low ya, dia malah naik, bikin terus naik arahnya ke atas. Jadi yang saya sebut reversal dari saham yang lagi downtrend nih, contohnya kayak gini. Jadi kalau misalnya candle ini ada kayak candle, misalnya kita ngomong bullish engulfing, candle-candle yang bersifat reversal ya, itu muncul, nah kita bisa mulai perhatikan gitu. Nah, nggak usah langsung masuk ya, nggak usah langsung nada di bawah, karena kadang-kadang nebak bottom ini susah. Iya, kalau ditangkap di sini dia masih nggak tembus ke bawah. Kalau tembus ke bawah kan amsyong kita ya. Jadi kita tungguin aja, tungguin aja. Kalau nemu merah begini belum bottoming, tungguin aja. Kalau dia katakanlah membuat pola reversal nih, balik arah, udah nggak bikin bottoming ke bawah lagi, ya udah kita bisa entry nih di sini nih ya. Ini adalah high dari sini, kita belinya di sini. Jadi ini udah terkonfirmasi reversal, apalagi di sini ada pola reversal kecil, pola cup and handle di sini ya. Ini yang saya tradingkan dengan anak-anak tadi, satset di grup satset cuan, buat cari cuan satset buat jajan hari ini nih. Nah, seru banget ini hari ini, hype banget. Ini salah satu aja ya. Sebenarnya ada beberapa stock pick yang model-model begini-begini juga, yang kenceng-kenceng gitu. Nih, gitu. Jadi saham downtrend tuh nggak selalu harus dihindari, tapi kita harus masukin itu ke kantong watchlist kita gitu, justruan. Jadi tandain pakai alert gitu. Nah, kalau emang dia balik arah, break ini langsung tandain aja, pasang aja alert di sini ada ini ya. Ini alert, kan kita nggak setiap kali lihat ini. Nah, ini pasang, lalu masukin di sini angkanya. Ini breakout berapa nih? Misalnya breakout level. Sorry ya, agak boring ya teman-teman ya. Ini tapi saya ajarin buat kalian praktekin nih. Alert 101. Udah diklik aja, nanti ketika harganya hit itu, nanti muncul nih tulisan alert SMGA break ini, ya udah kita masuk gitu, kita buy di situ, nanti bisa dapat profit segini ya, lumayan lah buat saset ya. Jadi potensi upside juga udah dikasih tahu di grup ya, ini mau ke berapa. Jadi contoh nih, tadi pagi di grup saya udah ngomong level buy SMGA kalau nggak salah di 88 sampai 90, potensial upside untuk saset di 100 sampai 103. Jadi untuk range TP itu jangan ngarepin selalu di pucuk ya. Jadi teman-teman kalau udah dapet cuan ya, kalau emang niatnya mau satset, mau scalping, ya udah kita cukupkan aja, nggak usah harus terlalu di pucuk. Misalnya TP di 103, ya kalian sebar aja titik TP-nya. Kalau mau satset, mau cuan ya di bawah 103 kita udah start taking profit ya, nggak usah harus selalu di pucuk. Takutnya kalau kita nunggu di pucuk belum nyampe udah keguyur kadang-kadang. Nah teman-teman kalau belum biasa nih, takutnya kena guyuran malah sayang cuannya, jadi ini loss gitu loh. Jadi yang tadi ikut satset lumayan ya. Nanti teman-teman kapan-kapan kalau ada kesempatan join di grup saya bisa ikut live trade. Dan juga kebetulan ada trabar offline nih sama Sukor. Betul ya. Jadi Ya, 5 teman-teman Maret. tanggal 5 Maret. Ya, jadi teman-teman coba kita berhenti dulu nih ya. Teman-teman, kalau kalian mau ketemu Ci Helen secara langsung, asik. Jualannya Ci Helen. Kalau mau ketemu Ci Helen, trading bareng, kalian jangan lupa untuk mendaftar ya. Ini tanggal 5 Maret. Jadi kita trading bareng teman-teman, seru banget ya. Jadi sama Ci Helen dan juga teman-teman yang lain untuk yang sudah mendaftar ya. Jadi jangan lupa cek linknya, atau enggak mungkin boleh langsung DM aja Instagram dari Sukor Sekuritas ya, tanggal 5 Maret 5 Maret ya. Dan Bentar terbatas lagi. ya teman-teman ya, terbatas. Betul, nggak muat soalnya kalau kebanyakan, jadi cepet-cepetan. Itu trading massal namanya, ini kan trading Gratis, bareng, jadi nggak usah bayar. Ya betul, nggak usah bayar ya. Jadi teman-teman jangan ketinggalan. Oke, thank you banget ya Ci ya, tadi penjelasannya mengenai reversal nih, langsung naik nih yang nonton nih. Pas Ci Helen ngajarin mengenai melihat reversal begitu ya, pasti teman-teman appreciate banget nih dari penjelasannya Ci Helen. Oke, mungkin kita mulai jawabin pertanyaannya Cuan Trooper sekali ya Ci, lompat-lompat aja, nanti aku juga ada beberapa pertanyaan nih gitu kan. Tadi aku mau bahas sedikit mungkin mengenai psikologi cut loss gitu kan.
Tapi nantilah ya. Mm-mm. Aku mau coba kita jawabin teman-teman dulu nih malam hari ini. Oke, ada yang nanya nih Ci. Tolong Ci view buat saham BBTN dan PANI. Secara teknikal gimana nih Ci ke BBTN sama PANI? Mungkin boleh dibantu. Oke, sebentar ya, saya bukain ya Ya. BPTN. Daftarnya di Instagram Sukor ya teman-teman ya. Boleh dicek ada postnya ya. Kalau enggak nanti Mm-mm. boleh DM aja IG-nya Sukor Sekuritas ya. Yes. Eh, aku bukan cuminnya ya teman-teman ya, tapi nanti ada yang jawab ya. Sukor admin gitu. Nanti akan dibantukan, diarahkan untuk mendaftar. Soalnya tanggal 5 Maret ya teman-teman, bentar lagi loh. Sama terbatas. Jadi jangan ketinggalan kesempatan ketemu langsung nih sama C Helen. Dapat freelance lagi, ditraktir makan, Iya. kurang apa lagi? Waduh, kalau Dikasih dikasih. stock pick, diajakin trading satset ya. Canda ya ini. Ada view tentang BBTN, ntar lagi saya switch layarnya. Tunggu Iya, ya, iya. saya kasih ini dulu. View-nya, view Oke, gede iya. dulu ya. Untuk Lutfi ya, pertanyaan Lutfi sama tadi juga Effendi nanya sih tentang Pani. Pani dapat di 53 tadi katanya. Oke, kita coba Galau. lihat. Biasanya habis beli tuh galau. Mau TP galau, mau cut loss galau. Nggak pernah nggak galau. Gimana tuh cerita? Sebentar ya. Iya. Ya, Naga kayu. gas satset. Aku suka banget deh nama komunitasnya CLN Satset. Komunitas Serius. orang yang nggak sabaran, pengen cepet kaya ini. Lah, kayak masalah mau cepet Yang nggak kaya. Yang penting caranya saya, aja ya bener semua orang kan? kan pengennya cepet. Kalau bisa hari ini kenapa harus setahun? Iya. Nih ya, maaf teman-teman investor, saya mendukung investasi juga, jangan khawatir. Ini adalah saham BPTN ya. Untuk view saya, BPTN akan lanjut ke 1575 posisi saat ini. Ini saya ngambilnya dari monthly dulu, Bank BPTN dari time frame monthly, dia sudah membentuk pola reversal, yaitu dengan level support paling bawah di 725 ya, which is kalau melihat kondisi saat ini dia sih nggak kembali ke sana, tapi cenderung berbalik arah dengan support kuat di 1155 ya. Jadi 115 ini menjadi level kuat dari BPTN. Jadi setiap kali mantul di sana, setiap kali kena sana mantul ya. Jadi anggap aja itu support kuat sementara ini, dan apabila breakdown dari itu, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu atau cut loss dulu ya. Itu level stop loss yang untuk saham swing. Untuk posisi saat ini, BBTN sedang mengalami perlemahan kalau nggak salah ya di daily. Dia ada uji neckline aja sebenarnya, karena di time frame yang weekly, nih, ini ada breakout pola double bottom ya. Kalau kita lihat di monthly ya, ini ada double bottom di sini. Double bottom itu apa? Nanti kayak mangkok kembar gitu loh. Jadi ini loh double bottomnya ya, nggak saya gambar biar cepet. Ini targetnya ke sini. Jadi pola reversal itu salah satunya pola double bottom ya. Jadi di time frame monthly itu udah kelihatan bahwa dia mau ke arah 1585 atau 1580. Jadi teman-teman yang posisinya mau entry ya, ini ada support neckline di 1400 saat ini. Ya mungkin dia lagi, kalaupun koreksi, menguji ke level itu sih, deket-deket situ ya. Ini ada support lah gitu. Jadi perhatikan aja level-level ini gitu untuk collect ya. 1375 ya still oke. Kalau saya tarik Fibo-nya dari sini sampai sini, mungkin dari BPTN sendiri ya, kalau sampai toleransinya, katakanlah teman-teman baru mau entry nih, spare sampai 1340 ya, 1340, 1345, spare sampai di sana. Jadi mulai cicil dari 1400 sampai 1345. Ideal buy sih under 1400 ya.
Tapi kalau teman-teman takut nggak dapet barang nih, mulai 1.400 dicicil aja dulu sampai 1345 gitu. Most likely kalau dia udah sentuh level 1340, 1345 akan ada pantulan gitu BPTN. View-nya ke arah 1585 ya, view jangka menengah lah. Nah, kalau memang BPTN ini masih oke ya, bukan masih oke, tapi memang masih oke sih. Dia akan lanjut kalau bisa jebol nih level itu, dia berlanjut ke level 1870. 1800 apakah mungkin bagi BPTN? Mungkin banget ya, mungkin banget. Jadi BPTN bisa ke 1870. View bully saya sih gitu. Kalau satu lagi tuh Pani ya, tadi ya. Pani, Ci. Pani. Oke. Ini bukan ngajakin beli dan jual, cuman sharing. Pani, saya ada barang juga, masih pegang sampai sekarang, masih. Saya stronghold ya, masih stronghold sampai memang benar-benar terbukti nggak bisa naik lagi dari 6.075 harus saya menyerah. Tapi kenapa saya kolek di bawah di 1.600 saya udah mulai kolek. Apakah ada bisikan Ci? Nggak ada. Jadi saya murni pakai technical. Saya prediksi bahwa Sampani bisa beggar. Jadi makanya saya tes lot di 1.600 lah. Saya bukan tes lot sih, tapi memang beli itu sih. Maksudnya untuk ngetes bener nggak nih analisa, saya suka gitu ya. Jadi untuk ngecek ini bener nggak beggar itu kan kita harus punya. Kalau enggak tuh lupa sukanya gitu. Apakah bisa balik ke 6.000 Pani? Coba kita lihat. Ya semoga bisa ya. Saya soalnya masih punya. Kalau untuk posisi saat ini ya Pani masih koreksi ya, masih koreksi. Nah, koreksinya bisa sampai ke berapa? Kan pertanyaannya gitu tuh. Saya kasih view koreksinya Pani. Bisa sampai level gini ya. Perhatikan level Pani mulai dari 4920 sampai 5125 ya. Kalau memang belum punya barang, bisa coba ditunggu di level 4920 dan 5125 bisa diperhatikan. Nah, kalau memang besok di breakdown nih level 5225-nya, kalian tungguin di situ 2 titik itu. Biasanya kan ada pantulan ya. Gitu. Untuk upside sendiri, Pani apakah bisa kembali ke level 6.000? Saya rasa sih masih ada peluang gitu ya, walaupun bukan pasti. Pani bisa nembus ATH lagi sih harusnya gitu. Ya, tapi dia bentuk pola dulu ya, nggak sebentar ini. Jadi takes time gitu. Oke. Sip, thank you banget Ci Helen untuk jawaban BBTN dan Paninya ya. Oke, udah dijawab nih teman-teman ya. Tadi kalau kalian ingat ya udah dikasih berapa nih kira-kira angka bagus untuk entry, tadi sudah dijawab ya sama Ci Helen. Juga ini mungkin waktu buat mengingatkan buat teman-teman bahwa Aji Live ini itu di save ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Siapa tahu ada beberapa pertanyaan kalian itu udah dijawab juga sebelumnya sama Ci Helen di sebelumnya. Boleh nanti nonton ya setelah Aji Live ini selesai karena nanti akan langsung di post. Begitu ya. Sama tadi ada yang nanya nih beberapa, aku ingetin sekali lagi, 5 Maret tahun ini, tahun naga kayu. 5 Maret tahun 2024 kita ada trading bareng sama Ci Helen. Kalian kalau mau ikutan, jangan lupa untuk daftar ya teman-teman ya. Oke, Ci, aku mau nanya dikit nih. Tadi Ci Helen ada mention mengenai komunitas Satset kan, Satset Cuan nih. Kira-kira boleh di-share dikit nggak nih? Kira-kira apa sih rasanya nih ikut join komunitas Satset nih? Mungkin boleh diceritain dikit. Oke, jadi komunitas Satset ini sebenarnya tumbuh secara organik aja. Jadi memang saya ada komunitas alias grup gitu ya. Grup ini ada 2 macam. Jadi satu grup kelas, kedua adalah grup yang isinya analisa stock pick gitu ya. Stock pick yang udah saya screening gitu ya untuk dibagikan tiap harinya. Nah, saya biasanya tiap hari ada online trabar gitu ya di grup. Jadi secara live gitu saya ngelit trabar gitu. Buat teman-teman yang memang mau join, jadi ini karena khusus member grup Satset ya. Jadi yang join yang join di grup ini akan saya ajakin online trabar di channel Telegram gitu.
gitu. Dan di situ saya akan juga nge-share biasanya ya beberapa tips trading, gimana sih cara scalping, tips-tips gitulah, supaya dari yang nggak bisa, saya harapannya juga mulai bisa nih mencoba untuk fast trade gitu, karena kan bukan semua orang itu cocok nih ya untuk pegang saham tuh lama. Kadang-kadang kan kita nggak sabar aja gitu, pengen besok langsung, pengen hari ini langsung gitu ya, beli sekarang langsung cuman 2 detik kemudian. Oke. Gitu. Wah, ini Jadi menarik ya buat komunitasnya itu ada 2 itu ya. Bisa teman-teman bisa pilih. Otomatis kalau memang teman-teman join yang kelas, ada benefit yang lain nih. Jadi kalau memang ada kelas nih, saya biasanya kalau ada traber-traber atau materi baru, bahkan saya kan share ke teman-teman ya. Saya biasa suka nge-share, memang nggak perlu ekstra apalagi gitu. Jadi saya biasa nge-share, dan fasilitas tambahan lagi buat teman-teman yang udah join grup kelas. Biasanya kalau join di grup premium nih, langganan Stockpick itu biasa diskon 50% ya buat teman-teman yang join di kelas gitu. Karena harapannya bukan kita cuman kalau ngebaca doang, nggak ngerti cara tradingnya itu agak-agak susah ya gitu caranya. Oke. Jadi yang pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang grup dan lain-lain bisa DM aja, mungkin supaya nggak kepanjangan di sini ya. Nah, saya mau lanjutin kasih tips sedikit buat di tahun naga kayu, karena kasihan nih teman-teman kan udah Boleh, membayang-bayang, ini apa sih naga kayu? Boleh, Ci, share dong. Oke, karena naga kayu ini kan berbau Chinese astrologi ya. Jadi sektor apa sih yang berbau-bau tanah nih? Misal contoh, langsung masuk aja ya. Yang berbau-bau tanah tuh apa sih? Sektor yang berhubungan dengan properti ya. Properti tahun ini bisa dipantau. Dari sektor properti sendiri, stock pick saya adalah CTRA, SMRA ya. Tapi itu entry-nya nanti dianalisa lagi. Jadi bukan entry di sembarang titik ya, karena nanti bisa merah nih kalau sembarangan ya. Jadi harus pakai technical. Lalu kedua, Big Banks. Big Banks tetap menjadi sektor yang menarik di tahun ini buat saya. Kemudian saya juga lagi mantau nih health sector. Ya, salah satunya adalah KF. Ini biasanya saya cuma nge-share di grup, tapi kali ini saya mau bagiin di ini ya, di sini supaya teman-teman juga bisa mantau. Ini nggak ngajakin beli, cuman sektor KF ini udah turun cukup dalam dan sekarang mendekati titik level supportnya, level demandnya gitu ya, di area sekitar 700-800 tuh. Teman-teman di watch aja dulu, kalau memang belum ada info dan lain-lain, teman-teman mau nunggu atau yang sukanya BOW bisa tes lot gitulah ya. Tapi dengan catatan itu dijaga ya level 700-nya. Jadi itu level yang cukup menarik untuk diperhatikan untuk level buy on weakness dari health sector. Jadi selain itu sektor konstruksi juga masih menarik ya di tahun ini. Beberapa diantaranya stock pick tuh nggak usah banyak-banyak, nanti biar nggak bingung ya, PPPP antara lain. Kalau mau yang lincah dan lain-lain ada ACST ya. Itu biasanya second linernya dan apanya kalian cari sendiri. Untuk sektor tambang juga masih ada yang nikel-nikelan itu, karena terkait dengan isu politik DPRD dan lain-lain, ada banyak kepentingan di dalamnya ya. Saya masih memandang bahwa sektor ini tuh masih bisa lah ya untuk dikoleksi ya, untuk ditradingkan juga mungkin sektor tambang ini, antara lain Antam misalnya ya. Kemudian sektor yang lain adalah yang berkaitan dengan penunjang, bahan-bahan penunjang dari konstruksi dan properti sendiri. Kalau bangun rumah nih kan tentunya kita butuh semen ya. Semen ini juga unsur-unsur tanah nih. Dan ini kelihatannya juga masih memiliki potensi ya untuk di tahun ini ya, sektor itu. Kemudian sektor-sektor yang turun dalam antara lain mungkin dari kayak contohnya nih kayak Arto ya. Arto sendiri itu saya udah ada gambar dari sejak kapan itu memang potensi masih ada penurunan dan turunnya juga lumayan udah cukup dalam ya. Dan ini saya mau sharing screen dulu. Ini Boleh, enggak boleh. ini ya, enggak promosi, enggak apa, cuman mantengin aja, siapa tahu gitu, siapa tahu bisa dipantau juga ya. Ini Antam yang saya gambar kemarin, saya coba balik dulu ya. Gambarnya masih kayak gini ya, ini masih gambar kasar aja sih. Ini dari monthly-nya, saya coba masuk ke daily-nya atau weekly-nya ya. Belum kejadian ini, saya udah gambar ya, kalau ini masih penurunannya ke arah sini. Ini tuh angkanya saya deketin ya, biar nggak jauh. Nih ya, ini ya Allah, bentar. Ini kenapa jadi suri? Apakah ini petunjuk? Maunya ngomong Arto kok jadi suri sih? Maaf ya. Ini
ya teman-teman. Jadi level Arto yang menarik nih, baru menarik buat saya itu kalau dia di level under 2.500. Ya, 2000 under 2.500 sih ya. Mulai 2000 sampai 2.500 tuh 2.300-an itu diperhatikan aja gitu. Mungkin siapa tahu ada pantulan ya, karena waktu itu saya sih gambar kayak gini ya, siapa tahu nih jadi gini gitu loh. Jadi ini jadi gini gitu ya. Siapa tahu karena di sini ada level yang cukup kuat, support kuat ya di sini gitu. Jadi memang panah saya belum selesai nih waktu itu gambar tuh masih di sini, belum turun sampai begini. Ternyata masih nurut sama panahnya. Jadi hopefully jelek-jelek ya di sini mantul, kalau enggak di sini ya 2.340 atau 2000-an lah kira-kira. Itu kalau mau trading untuk manfaatin pantulan sih mungkin seperti itu ya. Lalu kayak misalnya ini juga menarik buat saya. Sektor energi yang ini Medco, yang ini Medco ini juga bisa diperhatikan teman-teman ya, karena ada pattern seperti ini, siapa tahu pattern ini jadi ya. Kalau ini jadi maka level seharusnya ini sekarang kan harga 1240 ya, ini kan levelnya masih weekly, jadi ini agak-agak swing ya. Kalau yang agak-agak swing sih ini masih berpotensi ya Medco ke, apalagi kalau misalnya tiba-tiba mendadak nih 2024 ada perang gitu, terus minyak tiba-tiba meletus 1.500 kali ya. Ini kalau memang pattern ini masih terjaga dengan baik, maka level 1.500 untuk Medco masih memungkinkan untuk dicapai. Bahkan kalau memang kita lihat nangkop besarnya, maka Medco masih bisa ke level, ini terlalu bullish ya, 1.600 ya, mungkin 1.500 1.600 masih memungkinkan gitu buat Medco di tahun ini. Itu dengan catatan break up ini ya, break up 1.300-nya. Oke, thank you. Wah, nih teman-teman kita udah dapat ini ya, tadi menurut dari ini ya, dari naga kayu gitu ya. Jadi kita dari tanah nih, Hoki. gitu ya. Hoki. Beras itu tumbuh dari tanah tuh padinya. Sektor-sektor apa aja yang menarik begitu ya teman-teman ya. Yang tumbuh berkaitan dengan tanah, mungkin sektor kertas-kertas ya, INK, PT diperhatiin aja tuh. Hoki sih ini saya liatin ya sedikit juga nih. Boleh teman-teman. Nah, kalau memang benar ya, kalau memang benar ini adalah bullish flag, maka Hoki berpotensi ke arah 240. Udah gitu aja. Kalau break up ini, level 200 ini selalu dibuang ini. Setiap kali menyentuh sini, kemarin rejection terus nih. Dibuangin terus sampai level ini. Jadi gambar flag ini udah saya gambar agak lama. Dan saya memang expect dia turun sampai sini baru naik lagi. Jadi expect-nya dia kalau bisa break up 200-nya di sini, maka dia ke 240 harusnya bisa. Ya, Hoki tahun ini semoga berjaya. Padahal nggak punya barang. Iya. Jadi memang sebenarnya sektor-sektor tanah yang Cihan mention juga itu mungkin yang belum dapat panggung juga selama ini. Jadi memang sudah cycle-nya juga gitu ya Ci ya. Jadi menarik banget nih ya. Thank you banget untuk insight-nya nih buat Ci Helen. Oke, tadi ada beberapa yang nanya ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau mengenai grup Trabarya Ci Helen, boleh DM langsung di Instagramnya Ci Helen nih ya kalau kalian mau tanya-tanya. Itu ada juga yang nanya nih kalau ikut Trabarya Cici dan Sukor apakah nanti masuk ke grup Cici juga? Kayaknya enggak sih ya Ci ya. Enggak. Cuma nanti teman-teman yang kalian bayar bisa langsung protes. ketemu langsung nih sama Cicinya kan. Jadi mungkin ngobrolnya di situ tuh langsung. Ci aku mau ikut, bisa banget ya. Oke. Oke, kita mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Ci ya sebelum kita tutup di 8.30. Ada yang nanya nih 2 orang saham Adro Ci, sampai ada yang bilang help. Loh, ini kayaknya nyangkut nih. Adro. Help-nya apa ya? Adro dulu deh ya. Adro dulu ya. Bilangnya help, minta tolong. Help. Adro. Help. Oh, iya, help. Jadi minta tolong. Nyangkut nih kayaknya ya. Kayaknya urgent banget nih. Jadi kita coba tanya ya nih ya, Adro gimana? Sabar yang tabah ya, yang tabah yang kena Adro. Sebentar, saya liatin Adronya, semoga lancar jaya. Adro sih menurut saya masih oke ya Adro ini. Saya lihat dari time frame monthly dulu. Selama nggak breakdown dari level 2.300-nya ini, sebentar, saya kasih garis dulu. Bagus kok ini. Bentar ya. Sektor salah satunya ya, saya lihat juga yang bagus di tahun ini itu kayaknya infrastruktur. Nanti deh saya kasih lihat ya.
habis nerawang nih kayaknya ini deh gitu, tapi ya nggak tahu lagi namanya juga nerawang. Ntar nih ya saya kasih lihat nih betapa indahnya agro kan, bukan agro kan. Ntar. Agro ini sabar lah ya, sabar ya, ini karena memang takes time. Jadi teman-teman yang punya Adaro ya, Adaro ini lagi terkoreksi secara cycle kecil di 1990 ini ada pantulan ya, ini udah 06, jadi harusnya Adro tuh masih tertahan di sini. Ini adalah penahan Adro di sini di level 2300. Selama Adro nggak breakdown ini ya teman-teman, Adro ini masih berpotensi balik ke 3000 ya. Ini secara monthly time frame-nya. Kalau saya breakdown lagi secara lebih kecil, secara weekly. Sebentar. Aduh, kalau memang mau kolek atau ini kayaknya yang nanya ini nyangkut deh, nggak kolek deh. Kalau kolek nanyanya nggak pakai tolong soalnya. Nyangkut ini. Kalau nyangkut ya, ini support Adro, salah satu support kuat di 2380 di sini ya. Buat teman-teman yang nyangkut, sarannya apa? Sarannya, kalau memang saya nggak tahu nih harga kalian tuh berapa ya. Tapi kemarin kapan dulu saya tuh ada prediksi Adro tuh ada gap di sini nutup sudah ya. Jadi untuk sekarang memang posisi Adro lagi dalam fase koreksi ya. Koreksinya sampai ke berapa ya kita batasi sampai 2300. Harusnya dia nggak breakdown dari level 2370 sih harusnya ya. Sebentar lagi harusnya ada pantulan nih, karena di 2380 Adro ini ada support gitu. Kita harapkan mantul ya. Kalau mantul maka Adro lanjut untuk arah naiknya gitu. Hopefully bener ya. Jadi Adaro sih saya sih masih lihat masih oke di sektor ini, sektor komoditi ini. Jadi intinya kuncinya ini nggak boleh breakdown. Kalau breakdown keluar dulu 2300-nya. Selama nggak breakdown ya, dia masih bisa balik kok ke level 29 sampai 3000 gitu kira-kira. Tapi takes time, sabar aja. Oke, siap. Thank you banget Ci Helen untuk jawabannya ya. Saham-saham yang Cuan Troopers tanyakan. Aku mau mention nih Ci, ini sejujurnya aku merhatiin banget orang yang nonton. Menurut aku ini kita paling tinggi malam hari ini. Dari selama ini kita ngobrol, betul ya? Jadi jadi aku mau appreciate dulu ya teman-teman yang nonton malam hari ini. Dan juga buat Ci Helen ya, ini kita rame banget tadi. Sempat ada bilang ayo tembus 100, sekarang 180 orang nih ya. Nah, buat teman-teman nih kayak nungguin saham mau breakout breakout juga ternyata gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat kalian sorry banget nih nggak bisa semuanya dijawabin pertanyaannya, tapi balik lagi kita ada trading bareng sama Ci Helen. Kalau mau nanya-nanya nanti ketemu Ci Helen, ada aku juga di situ ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya teman-teman, yang mungkin juga diskusi sama teman-teman Cuan Troopers lainnya yang ikut ya teman-teman. Jadi jangan lupa. Oke, Ci, sudah waktunya. Jadi buat ada yang mau di ini lagi Ci? Aku boleh Ci, boleh banget. Sorry ya, ini terakhir ya teman-teman, sabar dulu sedikit ya. Ini ada salah satu saham yang saya perhatikan juga nih, saya spill ya. Tapi I don't know ini nutupnya kapan, tanggal berapa nggak tahu. Tapi ini ada potensi buat kalian cari cuan ya. Ini ada level sekarang Hexa di sekitar 6025 ya. Kalau bisa dapat harga under 6000 sih, I think still good ya. Jadi Hexa ini ada potensi untuk nutup gap di 6550. Jadi masih ada upside tentunya ini buat teman-teman yang suka swing, nggak suka umak-umak gitu, nggak suka terlalu banyak tingkah gitu ya. Jadi Hexa ini termasuk dalam salah satu watchlist saya di tahun ini. Kalau teman-teman juga mau ikut nge-watch silahkan ya, saya cuma kasih ini watchlist for free. Jadi selanjutnya tergantung analisa masing-masing ya. Secara monthly, stokastik masih di bawah di area oversold. Dia histogramnya juga momentumnya mau balik ke atas. So, I think potensi dia mau ke 6550 masih terbuka. Jadi teman-teman kalau mau koleksi under 6000.
Oke, thank you banget. Aku suka banget nih challenge. Suka cuma-cuma ngasih rekomendasi yang menarik ya teman-teman. Jadi bisa memperhatikan nih saham-saham ini juga. Thank you banget ya Ci ya. Kita udah Ya, pas di waktunya juga. Jadi teman-teman jangan lupa kalau ada yang mau belajar atau mau tanya-tanya tentang Satset, Cuan Community boleh langsung aja hubungi Ci Helen di DM. Dan kalian juga yang mau mendaftar trading bareng sama Ci Helen sama Sukor itu tanggal 5 Maret ya, sebentar lagi. Jadi jangan lupa untuk mendaftar karena terbatas ya, terbatas. Jadi itu aja mungkin dari aku. Happy weekend semuanya. Terima kasih Ci Helen, terima kasih thank you Cuan semua Trooper buat yang semuanya. sudah nonton. Iya, Sorry ya, belum bisa jawabin semua. Bisa DM aja kalau misalnya ada banyak pertanyaan. Nanti dijawab kalau pas sempat. iya, siap. Oke Ci, Ya. bye-bye Ci ya. Selamat Bye, malam thank semuanya. you ya Jo. See you. Sama. Selamat tahun baru Imlek. Selamat tahun baru Imlek.